Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islamina Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berjumpa lagi kita di perkuliahan metode numerik pertemuan kedua dengan materi kita pada hari ini adalah solusi atau penyelesaian kasus persamaan non-linear. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa itu persamaan non-linear dan metode bisection. Mari kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, kita akan membahas tentang apa itu persamaan linear, kemudian perbedaan dengan persamaan non-linear, dan juga ditambahkan sebuah pembahasan yaitu persamaan matriks. Persamaan non-linear adalah persamaan yang tidak memenuhi kaidah atau persyaratan persamaan linear. Nah, apa itu persamaan linear? Persamaan linear merupakan persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Dengan kata lain, persamaan linear adalah persamaan yang hanya mengandung variabel x, ya, x tunggal, tanpa ada perpangkatan atau tanpa ada derajat tingkatan. Jadi yang dimaksud dengan persamaan linear ini adalah persamaan garis lurus. Sementara persamaan dengan derajat x yang lebih dari 1, maka itu disebut dengan persamaan non-linear. Non-linear di sini maksudnya adalah tidak lurus. Sehingga persamaan parabola dengan rumus fx sama dengan a kali x pangkat 2 ditambah bx tambah c itu disebut dengan persamaan non-linear. Jadi saya pikir dengan penjelasan yang telah saya berikan tadi, kalian sudah memahami beda antara persamaan linear dan persamaan non-linear. Baik, persamaan linear itu dirumuskan atau dicari menggunakan rumus dasar y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi dengan x2 kurang x1. Dan selanjutnya kita dapat menyelesaikannya melalui titik potongnya terhadap masing-masing sumbu. Sebagai contoh, ada garis ya, ada sebuah persamaan garis ya. Garis yang melewati kedua sumbu ini ya, di mana pada sumbu y garis memotong pada titik x-nya 0 dan y-nya minus 2. Sementara pada titik yang kedua, ya, garis tersebut memotong pada sumbu x dengan koordinat x 4 dan y 0. Nah, maka kita bisa jabarkan ya, x1 sama dengan 0, y1 sama dengan minus 2, x2 sama dengan 4 dan y2 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang tadi, persamaan ini ya. Maka kita masukkan sehingga kita mulai y dikurang minus y2 dibagi 0 kurang minus 2 sama dengan x kurang 0 dan dibagi 4 kurang 0. Setelah kita lakukan penyelesaian secara aljabar ya, aljabar biasa, maka kita peroleh persamaan garis ini adalah y sama dengan setengah x kurang 2. Selanjutnya, untuk persamaan nonlinear yang sederhana yaitu persamaan kuadrat, persamaan parabola. F sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx tambah c. Nah, apabila ada sebuah persamaan seperti ini, ya, maka kita tinggal lihat atau kita cari adalah perpotongannya terhadap sumbu x dan kemudian salah satu, ya, perpotongan terhadap masing-masing sumbu. Kemudian kalau bisa kita mendapatkan salah satu titik puncaknya. Jadi kita perlu 3 titik minimal, 3 titik untuk bisa menentukan persamaan kuadrat ini. Ya. Nah,
Dari titik koordinat kita peroleh bahwasannya di sini dia memotong pada sumbu X, ya, memotong pada titik yang pertama yaitu di minus 1,0. Kemudian titik puncak paling bawah minimum, ya, yaitu 2,-9, dan kemudian memotong pada sumbu X kembali di titik 5,0. Maka kita susun, ya, kita masukkan nilai XY-nya ke persamaan ini, ya. Nah, Fx ini berubah menjadi Y, ya, menjadi Y. Maka untuk persamaan pertama Y-nya 0, ya, 0 sama dengan A dikali minus 1 pangkat 2, jadi, ya, ditambah B kali minus 1 ditambah C. Kita di sini diwajibkan atau diminta untuk menentukan nilai konstanta A, B, dan C-nya. Jika nilai-nilai ini sudah diketahui, maka kita akan memperoleh persamaan garis tersebut. Baik, kita lanjut di persamaan yang kedua, pada titik kedua, yaitu pada titik 2,-9, ya. Y-nya minus 9 sama dengan A dikali X-nya 2, 2 pangkat 2 ditambah 2 kali B ditambah C. Demikian juga untuk selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita bisa eliminasi atau kurangkan, ya, konstanta ini. Nah, di sini kita lihat C, ya. C kita bisa hilangkan di persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dikurang persamaan 2 sehingga bisa C, ya, konstanta C-nya hilang. Jadi 0 kurang minus 9 jadi positif 9. Ya, A dikurang 4 minus 3, dan min B dikurang 2 menjadi minus 3. Sementara C dikurang C 0. Selanjutnya kita kurangkan persamaan 2 dan 3, ya. Ini persamaan 2, ini persamaan 3. Dengan cara yang sama dengan cara yang pertama tadi, maka kita peroleh pengurangan antara persamaan 2 dan 3 adalah minus 9 dikurang minus 21A dikurang 3B. Selanjutnya, kedua persamaan tadi, ya, persamaan 45, kita kurangkan kembali. Nah, sehingga kita bisa menghilangkan nilai B di sini. Ya, di 9 sama dengan minus 3, dan seterusnya, dikurang dengan minus 9, dikurang minus 21, dan seterusnya. Maka kita peroleh, ya, nilai A adalah sama dengan 1. Selanjutnya, nilai A ini kita masukkan ke salah satu dari persamaan 4 dan 5, sehingga kita peroleh nilai B. Misalnya, kita masukkan ke persamaan 4, ya. Jadi nilai A yang 1 ini kita masukkan. 9 sama dengan minus 3 dikali 1 dikurang 3B. Sehingga kita peroleh B sama dengan minus 4. Nah, di sini kita sudah peroleh nilai A1 dan B minus 4. Maka, untuk mendapatkan nilai C, kita tinggal masukkan nilai A dan B tersebut ke salah satu dari persamaan 1, 2, atau 3. Sehingga kita peroleh nilai C sama dengan minus 5. Dengan diperolehnya nilai konstanta pada masing-masing pada persamaan ini, maka kita peroleh persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan, ya, A-nya 1 berarti X pangkat 2 dikurang, ya, dikurang karena minus 4, kurang 4X dikurang 5. Demikian cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, untuk latihan di rumah, mungkin kalian bisa coba latih, ya, persamaan garis berikut, ya. Ada garis lurus 2, kemudian ada 3 persamaan kuadrat. Kalian bisa coba untuk menentukan apakah persamaan garis untuk kelima garis ini. Selanjutnya, sebagai bonus pembahasan kita hari ini adalah persamaan matriks, ya. Nah, persamaan matriks bisa disusun atas beberapa persamaan linear, tapi dengan syarat adalah jumlah baris dan kolomnya adalah sama. Nah, sebagai berikut, ya, ada sebagai contoh dua persamaan, ya, dengan nilai konstanta dengan nilai variabel yang sama X dan Y. Nah, maka kita bisa merubah ini menjadi persamaan matriks, yaitu menjadi konstantanya kita pisah dengan variabel, sehingga 2, 3, 1, minus 6, dan XY-nya menjadi sebuah matriks kolom. Baru
nilai hasilnya menjadi satu matriks 10. Ya. Ingat kaidah kaidah persamaan matrik bahwasanya ini ya, persamaan pertama itu sama dengan 2 kali X ditambah 3 kali X sama dengan 5. Demikian seterusnya. Ini ya. Ini ada 4 konstanta ya. Ada 4 variabel. Ya, ada 4 variabel dan 4 persamaan. Maka kita bisa rubah menjadi persamaan matrik berikut ini. Baik. Untuk persamaan matrik kalian bisa latih ya persamaan matrik berikut ini di rumah. Baik. Itu pembahasan tentang persamaan linear, persamaan nonlinear dan persamaan matriks. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode belah dua atau bisection. Pada metode ini, kita akan membahas sebuah metode yang kita gunakan apabila metode iterasi, yaitu metode yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, di mana kita mengubah persamaan derajat tinggi menjadi persamaan X tunggal ya. Nah, apabila dengan metode iterasi, nah itu namanya metode iterasi. Apabila metode iterasi tersebut mengalami kebuntuan, artinya tidak diperoleh penyelesaiannya, maka metode bisection ini bisa menjadi alternatif untuk penyelesaian kasus persamaan non-linear. Metode bisection didefinisikan sebagai metode yang menggunakan pembagian daerah interval menjadi dua bagian yang sama. Apabila ada persamaan fx sama dengan z, z ini ada nilai konstanta tertentu, bisa 0, bisa 1, 5, atau 10 dan sebagainya. Maka nilai x ya untuk mendapatkan nilai x yang sesuai ya untuk persamaan ini sehingga diperoleh nilai z tersebut adalah berada di antara interval A yaitu batas interval atas dan B yaitu batas interval bawah. Nah, kemudian batas interval ini kita jumlahkan dan kita bagi sehingga kita peroleh nilai rata-rata, nilai tengah dari kedua interval tersebut. Nah, kemudian nilai tengah tersebut kita masukkan kembali ke persamaan fx tadi sehingga menjadi persamaan fxn dan sehingga hasilnya mendekati nilai z tersebut. Selanjutnya perhitungan kita akan berhenti apabila telah memenuhi batas toleransi yang kita tetapkan. Prosedur pemeriksaan metode bisection adalah sebagai berikut. Pertama, uji persamaan fx dengan menggunakan nilai sembarang untuk mendapatkan jangkauan di mana fx mendekati z. Jadi sama seperti iterasi tadi, kita menentukan dulu di mana kira-kira interval nilai x yang mendekati nilai z. Bisa kita katakan z itu bisa 0, bisa 1, 5, 10 dan sebagainya. Selanjutnya kemudian setelah kita dapat intervalnya, maka kita hitung nilai tengah jangkauannya atau xn dengan menggunakan persamaan sum tadi. Selanjutnya nilai xn tersebut kita masukkan ke fungsi fx lagi sehingga menjadi fxn. Dan apabila kita mendapatkan nilainya negatif atau lebih kecil dari nilai z, maka berarti perkiraan nilai x itu berada di antara nilai tengah dan batas atas atau batas atasnya. Apabila sebaliknya atau nilai fxn-nya bernilai positif, berarti nilai perkiraan z kita berada di antara batas bawah dan
batas tengahnya. Dan begitu seterusnya kita lakukan sehingga hasil hitungannya mendekati atau mencapai nilai toleransi yang telah kita tentukan. Baik, untuk tidak menambah bingung, ya, maka saya akan memberikan contoh pada latihan berikut, pada contoh berikut. Ditentukan nilai X ya, atau tentukan nilai X pada persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode iterasi dan bisection. Jadi kita gunakan dua metode untuk membuktikan. Apakah dengan metode iterasi persamaan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 4 sama dengan 0 ini ditemukan, peroleh nilai X-nya. Atau dengan bisection. Baik, mari kita mulai latihan kita. Baik, kita akan bahas pertama metode iterasi. Apakah kita mendapatkan nilai X yang mendekati atau yang menghasilkan nilai 0 dari persamaan yang dicontohkan ini. Oke, baik. Pertama kita akan mencari jangkauannya ya, dengan cara mencoba-coba memasukkan nilai tertentu, nilai sembarangannya ke persamaan tersebut ya. Nah, maka pada Microsoft Excel kita akan memasukkan rumus di sini ya. X pangkat 3 ya, X pangkat 3. Oh, sebentar. Ini adalah kolom untuk X, sementara ini adalah untuk Y-nya atau fx-nya. Maka X pangkat 3 dikurang buka kurung 2 kali X pangkat 2 dikurang 5 kali X dikurang 4, enter. Nah, ya, kalau nilai X nya 0, 0, 0, maka yang ada, yang hasil adalah minus 4. Nah, oke. Sekarang kita copy saja ini ke bawah, kemudian kita coba-coba. Ya, kita coba-coba. 1 masih minus, 2 masih minus, 3 masih minus, 4. Nah, ternyata di 4 ya, sudah positif. Nah, artinya nilai 0 berada ya di antara nilai X 3 dan 4. Baik, kita ganti di sini nilainya menjadi 3 ya. Nah, kemudian di sini 4 ya. Oke, yang lainnya kita hapus dulu. Kita coba-coba lagi. 3 ya. Kita ganti 3 dengan 3,5. Masih minus, tapi minusnya sudah mengecil. Kita tambahin lagi. 3,6. Ya, 3,6. Oke, kita coba sini 3,7. Nah, ternyata di 3,7 nilai sudah positif. Artinya nilai 0 berada di antara X 3,6 dan 3,7. Nah, maka interval kita ya, interval bawah yang kita ambil adalah 3,6. Nah, baik. Nah, berarti kita letakkan ketikan 3,6 ya. Selanjutnya kita ubah persamaan ini menjadi persamaan X tunggal ya. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan pertama, maka X tunggal untuk persamaan ini adalah ya, sama dengan 1/5 dikali buka kurung ya, X ya, X pangkat 3 dikurang buka kurung 2 kali X pangkat 2 dikurang 4 tutup kurung, enter. Nah, itu dia. Kemudian galat ya, absolut buka kurung 2 kali nilai sebelumnya dikurang nilai berikutnya dibagi nilai berikutnya tutup kurung dikali 100 ya. Nah, jadi 7,5%. Nah, selanjutnya nilai berikutnya akan menjadi nilai sebelumnya pada perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita copy saja.
copy, ya. Kemudian kita coba copy ke bawah. Nah, ternyata kalau kita perhatikan nilai X-nya tidak seragam atau inconvergent, ya. Inconvergent. Nah, dengan demikian persamaan ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode iterasi. Baik, karena metode iterasi tidak berhasil menemukan nilai X yang mendekati, ya, untuk mendapatkan nilai 0, ya, maka kita beralih ke metode lain, yaitu metode bisection atau metode belah dua, ya, metode belah dua. Baik, untuk menjelaskan metode ini maka saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Microsoft Excel untuk perhitungan, dan yang kedua AutoCAD. Yang tujuannya untuk memberi pemahaman yang lebih baik, ya, mengenai metode bisection ini. Baik, kita akan mulai. Kita telah ketahui bahwasannya jangkauan nilai 0 berada di titik 3,6 dan 3,7. Nah, artinya batas bawah dan batas atas telah kita peroleh. Batas bawah 3,6 dan batas atas 3,7. Nah, kemudian nilai tengahnya, ya, sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai ini, ya, xn ini, dan nilai xn ini ke fx ini. Nah, jadi x ya, pangkat 3 dikurang buka kurung 2 kali x pangkat 2 dikurang 5 kali x dikurang 4. Nah, galat belum ada karena nilai xn-nya masih 1, ya. Nah, kita perlu 1 lagi minimal nilai xn, yaitu nilai xn berikutnya. Baik, kita perhatikan di sini, ya, nilai atau nilai fungsi yang kita peroleh minus, ya. Jadi kita perhatikan di sini, saya sudah buat nih garis, ya, di Excel. Saya pindah ke AutoCAD. Saya buat garis di sini di antara batas ini. Nah, ternyata nilainya negatif. Nilai negatif, ya. Nilai tengah dari jangkauan ini ada 3,65 ini ada di nilai fx yang negatif. Artinya batas atau jangkauan kita sudah berubah, ya. Nilai 0 itu berada di antara xn dan 3,7. Nah, maka kita ya, berarti nilai batas bawahnya sudah menjadi 3,65 xn. Nah, sementara batas atasnya tetap 3,7. Nah, kemudian kita hitung lagi, ya. Kita hitung lagi. Nah, baru kemudian kita hitung galatnya. Kita hitung galatnya absolut buka kurung 2 kali nilai berikutnya dikurang nilai selanjutnya dibagi nilai selanjutnya dikali 100%. Jadi kita dapat galatnya 0,6%. Nah, baik, kita ke AutoCAD, ya. Kita buang dulu. Nah, berarti tinggal ini kemari, ya. Nah, ternyata nilai fx-nya adalah positif, ya. Kita coba buat garis lagi di sini. Ya, benar. Ternyata ini, ya, positif dia. Nah, artinya apa? Artinya batas kita, ya, jangkauan kita berubah lagi, ya, tidak lagi ke 3,7, tetapi jangkauan kita ada di ini tadi, xn pertama dan xn kedua, karena nolnya di sini. Artinya xn kita tetap batas bawah kita tetap xn 3,65, tetapi batas atas kita menjadi xn yang baru. Nah, itu dia.
Kemudian kita hitung lagi. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Kita perhatikan di sini. Jika dia bernilai negatif, maka yang berubah adalah batas bawahnya. Tapi jika dia bernilai positif, maka yang berubah adalah batas atasnya. Nah, maka di sini nilai negatif lagi ya. Berarti yang berubah adalah batas bawahnya. Jadi batas bawah kita adalah SN. Dan batas atas kita tetap. Nah, kemudian kita hitung lagi. Nah, kita hitung lagi. Kita peroleh positif dia. Nah, kalau positif berarti batas atas kita yang berubah. Ya. Batas bawah tetap. Ya, batas atasnya adalah XN yang baru. Dan kita hitung lagi. Galat kita adalah 0,002 ya. Nah, jadi 0,002%. Oke. Sekarang sudah 0,08%. Nah, kita hitung lagi, ternyata positif. Nah, positif berarti batas atas yang berubah ya. Batas atas yang berubah. Jadi batas bawah tetap, batas atas berubah lagi. Ya, ini kita hitung. Masih positif, berarti batas bawahnya tetap, batas atas yang berubah lagi. Kita hitung lagi, masih positif, ya, dan galatnya masih 0,02 ya, masih jauh. Baik, batas bawah tetap, batas atas berubah. Ternyata negatif. Ya, kita lihat galatnya. Nah, negatif berarti batas bawah berubah. Batas bawah berubah menjadi XN dan batas atas tetap. Nah, positif. Ya, sudah 0,0 sudah mendekati. Positif berarti batas bawah tetap. Batas atas yang berubah menjadi XN. Ternyata negatif. Kita lihat. Nah, kita peroleh 0,02, tetapi kita perhatikan nilai 0 kita minus. Maka sebaiknya kita cari sampai nilai fx kita positif. Ya, kita teruskan berarti. Negatif berarti batas bawahnya berubah. Ya, batas bawah berubah, batas atas tetap. Ya. Negatif lagi, maka batas bawah berubah. XN, batas atas tetap. Ya, kita hitung dulu 0,01. Nah, kita sudah tidak lihat lagi karena batas sudah lewat. Hanya saja kita cari yang bernilai positif, fx-nya. Fx bernilai positif. Negatif lagi berarti berubah batas bawahnya. Batas atas tetap. Kita copy. Nah, masih negatif ya. Lagi kita lakukan batas bawah tetap, batas bawah berubah, batas atas tetap. Nah, baru kita peroleh di sini ya yang bernilai positif ya. Jadi kalau saya rubah dia menjadi, jadi saya bisa lihat saja. Oke. Ya, itu dia. Jadi saya peroleh nilai fx-nya 0,00062 dengan hasilnya adalah ini saya highlight 3,66308. Pembuktiannya ini sudah langsung di fx. Nah, maka kita peroleh hasil kita adalah x-nya adalah 3,66308.
Baik, itu tadi contoh latihan kita. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian latih pada kasus berikut ini ya. Ada sebuah pompa yang memiliki hubungan persamaan antara debit air yang dipompa Q dalam satuan meter kubik per jam dan tinggi pancaran air atau head ya, dalam meter satuannya, yang memenuhi persamaan sebagai berikut. HM sama dengan 3718,5 dikurang bla 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 bla. Ya. Di sini kalau kalian perhatikan persamaannya dalam derajat 3 ya, atau kuadrat 3. Kalian diminta untuk tentukan debit air yang dibutuhkan agar head pompa mencapai 20 meter. Artinya HM-nya 20 meter. Jadi kalau pada contoh tadi, ya, pada latihan pertama tadi, itu Fx-nya 0. Nah, kali ini Fx-nya atau di sini HM-nya adalah 20. Artinya kalian harus mencari nilai Q yang mendekati nilai 20 meter tersebut. Nah, coba kalian gunakan cara saya tadi ya, dengan prinsip-prinsip tadi ya. Pertama, bisakah dengan iterasi? Nah, kalau dengan iterasi bisa, berarti nggak perlu lagi gunakan dissection. Tapi kalau tidak bisa diperoleh, coba gunakan dissection. Jadi dicoba dua-dua, iterasi dan dissection. Kira-kira bagaimana? Tujuannya ini adalah untuk melatih kalian agar kalian bisa lebih memahami inti materi perkuliahan kita hari ini. Selamat mencoba. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini, pada pertemuan kedua ini, dengan topik kita solusi atau penyelesaian kasus nonlinear, yaitu pada persamaan nonlinear dan metode dissection. Saya berharap kalian mau menggali kembali ya, mencari kembali informasi-informasi ataupun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan materi kita hari ini melalui referensi-referensi di luar ini, sehingga bisa menambah wawasan kalian dan pemahaman kalian dalam memahami materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.